walafiat ya. Bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kalian semua sekeluarga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang matematika. Masih berjalan pembelajaran daring ya sayang. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi sekolah seperti normal. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang skala. Nah, untuk kelas 5 nih kita akan belajar tentang skala. Ada yang tahu skala itu apa? Ya, skala itu ada di bab 4. Skala itu mempelajari tentang ukuran pada peta atau pada denah, pada gambar dengan ukuran yang aslinya. Nah, pembelajaran ini cocok banget nih dan harus banget kamu pelajari untuk kalian yang cita-citanya mau jadi arsitek. Nah, siapa di sini yang cita-citanya pingin jadi arsitek? Atau pingin bikin rumah untuk mama sama papa? Nah, kalau yang pingin bikin gedung sendiri, pelajari pelajaran ini, oke? Nah, biar gak menunggu lama, mari kita mulai belajar. Jangan lupa baca doa sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skala adalah perbandingan ukuran antara ukuran di gambar dengan ukuran asli. Pada buku biasa disebut jarak bukan ukuran, namun yang dimaksud sama. Contohnya, sebuah peta dibuat dengan skala 1:5000. Jadi dibacanya itu bukan 1/5000, tapi 1:5000. Maka yang dimaksud adalah 1 cm di peta sama dengan 5000 cm di jalanan asli. Dengar ya, ukuran pada skala itu selalu dalam sentimeter. Kenapa sentimeter? Karena sentimeter adalah ukuran baku yang normal digunakan dan juga sesuai dengan ketentuan pembelajaran di dunia. Jadi ini sudah ditentukan ukurannya. Kalau skala itu ukurannya harus sentimeter. Ini mau di peta apapun, denah apapun, skalanya itu dalam satuan sentimeter. Jadi supaya memudahkan dan lebih mengglobalisasi. Jadi setiap negara bisa membaca denah dan peta dengan catatan skala di seluruh dunia dalam ukuran sentimeter. Nah, ini ya. Jadi kalau ada skala misalkan 1:5000, maka satunya itu di peta 1 cm sama dengan 5000 cm. Dan kalau kamu mau perhatikan, skala itu selalu dimulai dengan 1:. Maksudnya 1 cm di ukuran kertas berbanding berapa cm di ukuran luarnya. Misalkan Miss mau bikin denah rumah Miss 1:20.000, berarti 1 cm di kertas sama dengan 20.000 cm di kenyataannya, di aslinya. Nah, di sini Miss mau kenalan dulu nih, kita kenalan dulu yuk sama rumus skala. Apa saja sih rumus skala? Nah, ini dia. Skala, rumusnya itu adalah jarak pada peta atau denah banding jarak sebenarnya dibagi. Cara mengetahuinya itu dibagi, tapi ditulisnya banding. Skala biasa ditulis 1 banding sekian, dibacanya nih 1 banding sekian. Nah, jarak sebenarnya kalau kita mau dari skala ini nih, rumus yang atas ya. Dari rumus skala ini kita bisa turunin. Jadi jarak sebenarnya, misalkan kita sudah tahu skala tapi kita mau cari jarak sebenarnya, pakai yang ini. Kita sudah tahu skala tapi kita mau cari jarak pada petanya, kita cari yang ini. Sebagai gambaran, Miss kasih segitiganya supaya lebih mudah untuk menghafalnya ya. JS per
skala JP. Jadi jarak sebenarnya itu skala dikali JP. JP itu jarak pada peta. Sedangkan skala itu jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta, atau terbalik ya, jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Kemudian kalau mau cari JP berarti JS dibagi skala. Nah, supaya nggak bingung, kita akan ambil dan kita akan kerjakan satu buah contoh ya. Silakan dibuka buku paketnya. Oke, Solihah dibuka halaman 108. Di sini Miss akan ambil contohnya, itu adalah evaluasi diri nomor 1. Ya, nomor 1. Yuk kita mari baca bareng-bareng. Jarak antara kedua kota sesungguhnya adalah 25 km. 25 km. Berarti 25 km ini apa? JS. Yes. JS ya. 25 km itu JS. Nah, kemudian dibaca lagi, jarak pada petanya adalah 10 cm. Jarak pada peta berarti JP 10 cm. Nah, ini kita sudah dapat nih. Kita kalau udah dapat yang diketahui kan, lihat nih. Kalau mau cari skala, JP-nya harus ada, JS-nya harus ada. Nah, karena skala itu harus dalam cm ya. Jadi ubah semuanya ke dalam hitungan sentimeter. Ini ubah ke cm. Kalau dia kan udah cm ya, jadi nggak usah diapa-apain lagi. Tinggal si kilometer ke cm. Kilometer ke cm turun berapa? Ya, turun berapa? Turun 5. Jadi 25 dikali 100.000. 25, nolnya ada 5. Jadi 2.500.000 ya. Kita sudah punya nih, ini sudah punya cm. Sudah punya cm. Masuklah kita ke skala. Skala sama dengan JP banding JS. Tinggal kita masukin, JP-nya 10, JS-nya 2.500.000. Ditulis nggak Miss satuannya? Tidak. Kenapa? Karena skala itu tidak perlu ditulis satuannya, tapi harus diubah. Oke, jadi diubah itu sudah pasti, tapi kalau ditulis satuannya di sini tidak perlu karena sudah cm dua-duanya ya. Nah, kalau udah gimana Miss? Kita akan membagi ya supaya si JP ini dapat 1. Si JP ini harus berubah jadi 1. 10 dibagi berapa supaya hasilnya 1? 10 dibagi 10. Oke, 10 dibagi 10 1. Banding 2.500.000 dibagi 10. Nolna coret hiji, jadi 250 rebai. 250.000. Nolnya berkurang ya, dari 0,5 jadi 4. Inilah skalanya. Ini skala ya. Nah, sampai sini paham? Bisa ya? Sampai sini bisa ya? Miss ulang ya penjelasannya. Kita tahu JS-nya itu 25 km. Kita tahu JP-nya itu 10 cm. Kita harus membuat skalanya. Skala itu harus dalam ukuran sentimeter. Berarti ubah si JS dan JP ini dalam satuan sentimeter. Ini sudah sentimeter, jadi sudah selesai, tidak perlu diubah lagi. 25 km berubah menjadi 2.500.000 cm. Kenapa? Turun 5 berarti dikali 5. Turun 5 berarti dikali 100.000. Kalau 100.000 dikali 25 berarti 25, tambahin nolnya di belakang ada 5.
Nah, sudah ya. Kalau sudah, skala harus dalam hitungan cm. Nah, tadi kita masukin nih, skala itu adalah JP banding JS. Ingat, kalau skala itu dibacanya banding. Ya, skala itu dibacanya banding, bukan bagi. Kalau nanti kamu pikir ini dibagi, salah. Ini banding, ya. JP banding JS. JP-nya masukin 10, JS-nya masukin 2.500.000. Kenapa bisa sampai 1 banding 250.000, Miss? JP harus nilainya 1. Bagaimana caranya 10 jadi 1? 10 dibagi berapa supaya 1? Ya bagi 10, Miss. Oke, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kalau 10 harus dibagi 10, maka 2.500.000 pun harus dibagi 10. 2.500.000 dibagi 10 sama dengan 250.000. Jadilah skala sama dengan 1 banding 250.000. Oke, sampai sini betul. Miss, bagaimana kalau saya mengerjakannya cuma sampai sini? Ini salah. Bukan salah ya sebetulnya, tapi belum tepat, tidak tepat. Kenapa? Karena yang namanya skala itu di mana-mana tulisannya adalah 1 banding sekian, 1 banding sekian. Intinya 1 cm berapa cm di luar gitu. Sekarang kalau misalkan kamu menggunakan ini, ya memang betul. Ini rumusan skala sampai sini pun memang betul, tapi tidak sempurna. Ya, kalau sampai sini kamu menyulitkan nanti. Kan kalau arsitek itu ngitungnya harus benar. Ya, jadi harus dipakai. Nanti kalau kamu jadi arsitek ngitungnya cuma sampai sini, kasihan tukang bangunannya. Nanti tukang bangunannya ngebangunnya harus ngitung dulu, baru dibangun. Nah, jadi kamu belajarlah untuk mempermudah kehidupan orang lain. Karena orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat. Jadikan dirimu lebih bermanfaat. Nah, dengan kamu mengecilkan dari nilai ini ke sini aja itu sudah sangat bermanfaat. Jadi hidup kamu itu punya manfaat untuk orang lain. Nah, itulah estetikanya kehidupan. Nah, sampai sini paham ya? Kalau belum paham, Miss akan coba kasih contoh kedua. Oke, ini contoh 2 ya. Contoh 2 ada dari cerita Miss. Misalkan Miss itu menemukan dalam peta jarak pada peta ya Bogor Bekasi itu 2 cm. Nah, jarak sebenarnya Bogor Bekasi itu adalah 800 meter. Dekat banget ya. Misalkan ini Bekasinya perbatasan Bogor lah ya. Misal ini mah ngaranna ge misal. Oke, kita coba ya. JP-nya sudah ada, JS-nya sudah ada. Kita masukkan ke skala. Skala sama dengan JP banding JS. Nah, sebelum kita masukin JP dan JS-nya ini, ada yang aneh nggak dari ini? Oh, ada, Miss. Apa itu? Yes, ini satuannya M. Ubah dulu ke cm. 800 meter berapa cm? Turun berapa kalau dari M ke cm? Sok, masih pada inget nggak? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir, KMHM, DAM MDM, CMMM. Jadi turun berapa?
turun 2. Turun 2 berarti dikali 100. Tambahin nolnya 2 jadi 80.000 cm. Nah, kita sudah dapat nih, ini sudah cm, ini sudah cm. Masukin semua ya. Dimasukin semua, ini masukin 2 banding 80.000. Ini satuannya ditulis, nggak usah sayang. Kalau skala itu kita tahu gini nih, skala itu ukurannya harus cm. Tapi pas nulis skala satuannya nggak usah diikutin. Kenapa? Karena aturan baku di mana-mana, mau itu denah, peta, apapun di seluruh dunia ini, peta itu skalanya itu selalu cm. Ya. Nah, kalau sudah kita kecilin, gimana caranya si 2 atau JP-nya ini supaya 1? 2 dibagi berapa supaya 1? Dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, kalau yang ini dibagi 2 berarti yang ini juga dibagi 2. Jadi 80.000 dibagi 2 berapa? Dia punya 0. Yang atas punya 0, yang bawah tidak punya 0, berarti tulis 0-nya semua. Nah, ya. 8 dibagi 2 4. Jadilah 1 banding 40.000. Bagaimana solih-solihah, sampai sini sudah paham kan tentang menentukan skala? Sudah ya? Pinter ya? Hebat loh kalian ini. Oke, kalau sudah, nah, sudah paham ya? Kalau sudah paham, Miss mau kasih latihan. Oke, latihan kita hari ini adalah nih, evaluasi diri 2, halaman sabar hayu teh 109 ya. Nah, halaman 109, nomor 3, nomor 4 dan nomor 6. Ya. 3, 4, 6 ini latihan kita hari ini ya. Jadi hari ini dikumpulkan nomor 3, 4, 6 halaman 109 buku paket. Oke, semangat. Nah, solih-solihah, itulah pembahasan pertama kita tentang skala. Jadi, cara mencari skala ya. Jadi, bagian pertama ini adalah cara mencari skala. Nanti, pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mencari jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Nah, sekarang, jika ada yang mau dipertanyakan atau jika ada yang kurang jelas, boleh japri Miss Neneng langsung ya. Semangat semuanya mengerjakannya. Ingat tugasnya ya sayang. Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan ya.